Paman Dubang, pengasuh Suto dari kecil, terjatuh ke jurang demi untuk menyelamatkan Suto. Kesedihan dan penderitaan kini tengah menyelimuti Suto. Bagaimana nasib Suto selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kombang Hitam turun dari kuda, memunguti batu kecil seukuran kacang tanah itu. Ia mengamati sambil bergumam, pasti ada orang yang berilmu tinggi menghalang-halangi niat kita. Batu sekecil ini bisa dipakai mematahkan golok baja. Mana dia? Mata Kombang Hitam kembali menatap liar ke sekelilingnya. Namun yang ada hanya sepi dan sunyi. Tak ada tempat yang mencurigakan. Kecemasan Suto meredah. Matanya memandang golok yang patah dan tak sadar masih digenggam oleh pemiliknya. Kombang Hitam merasa semakin geram dengan anak itu. Lalu ia berkata kepada anak buahnya yang masih mempunyai golok di pinggang. "Penggal, tunggu apa lagi? Cepat!" Sret, golok dicabut lagi. Suto kebingungan. Ia merundukkan kepala sambil berkata, "Jangan coba-coba menyerangku lagi ya." Suto masih nekat mengancam. Baru saja golok diangkat ke atas, belum sempat diayunkan, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Trang! Kembali golok itu patah, bahkan menjadi 3 bagian. Padahal suara terang tadi hanya 1 kali. Dan lagi-lagi Kombang Hitam menemukan sebutir batu sebesar kacang tanah. Hati lelaki bertubuh besar itu menjadi semakin panas. Matanya semakin buas memandang sekeliling. Benar-benar. Geramnya dengan kedua tangan menggenggam kuat-kuat. Batu kecil itu digenggam dan hancur berubah menjadi serbuk abu-abu. Kecemasan Suto kembali mereda. Ia merasa lega bahwa golok yang akan memenggal lehernya itu patah kembali. Itu berarti lehernya masih tetap utuh. Kombang Hitam berteriak keras. "Siapa kamu, ha? Ada urusan apa kamu ikut campur dalam urusanku ini? Keluarkan batang hidungmu. Hadapi aku, Kombang Hitam, Ketua Begal Utara. Ayo, keluar dari persembunyianmu. Keluar!" Sepi, tak ada jawaban dan suara yang mencurigakan. Bahkan detak jantung pun tak terdengar oleh Kombang Hitam. Biasanya ia bisa mendengar detak jantung dari orang yang bersembunyi. Tapi kali ini, ketika ia memejamkan matanya sesaat, ia tidak mendengar detak jantung selain jantung milik mereka dan Suto. "Aku tak mendengar ada detak jantung selain milik kita," ia berkata kepada anak buahnya. "Jangan-jangan anak itu punya kesaktian yang tersembunyi." Kombang Hitam menatap Suto. Bocah yang ditatap itu mendengus benci dan memalingkan kepala. Menggumam sesaat dengan mata tak berkedip. Kemudian ia berkata kepada kedua anak buahnya itu, "Kurasa dia anak yang polos tanpa ilmu apapun. Ingat saat dia lari sebagai bocah biasa, tanpa menggunakan tenaga peringan tubuh, tanpa gerak-gerak yang mencurigakan." "Lalu, siapa yang telah mematahkan senjata kami, Ketua?" "Entahlah. Sebaiknya segera kalian periksa keadaan di sekeliling tempat ini. Periksa dengan teliti sebelum bocah itu kupenggal sendiri dengan pedangku." Kombang Hitam segera maju untuk meraih Suto.